Baik, sebenarnya dalam melafalkan iqlab itu bisa dengan dua bentuk. Pilih salah satu tidak apa-apa. Yang banyak di Indonesia digunakan itu biasanya yang ditempelkan, yang seperti mim. Mim ba'di, nah, begitu. Tapi ada cara lain yang itu sah juga dibunyikan untuk membunyikan iqlab, yaitu dengan cara diberi furjah atau celah. Min ba'di, seperti ada selembar kertas, tidak terlalu lebar ya celahnya, tidak seperti itu, tapi min ba'di. Nah, yang banyak di Indonesia biasanya digunakan yang menempel, min ba'di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap selalu sehat dan bahagia. Kita hari ini mencoba mempelajari bagaimana membunyikan iqlab dalam Al-Quran. Apa itu iqlab? Oke, iqlab itu secara bahasa adalah mengubah sesuatu dari asalnya. Jadi iqlab itu mengubah. Kemudian secara istilah, mengubah satu huruf dengan huruf lain disertai perhatian pada ikhfa dan gunnah pada huruf pertama. Yang dimaksud huruf pertama adalah nun sukun dan tanwin yang berubah menjadi mim. Jadi hari ini berkaitan dengan bunyi nun sukun dan tanwin. Ketika dia bertemu salah satu huruf dari huruf hijaiyah itu, maka bunyi nun sukun dan atau tanwinnya itu berubah menjadi bunyi mim yang disertai gunnah maupun ikhfa samar. Iqlab hurufnya hanya satu, di antara seluruh huruf hijaiyah hanya ba. Jadi jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya berubah menjadi mim. Bagaimana bunyi mimnya? Apakah seperti mim betul atau sedikit menyerupai mim? Nah, ini kita akan coba contohkan. Cara membaca iqlab ya, bunyi nun sukun dan tanwinnya itu setidaknya ada 3 cara. Pertama, mengubah nun sukun dan tanwin menjadi mim ketika ba bertemu nun sukun dalam satu kata. Nah, ini jadinya bunyinya seperti mim betul. Ini seperti kata imbi'asuhum. Nah, tulisannya inbi'asuhum. Karena iqlab nun mati di sini bertemu dengan ba, maka dia dibaca iqlab bunyinya. Nun matinya itu tidak dibaca, berubah menjadi bunyi mim. Jadi bacanya imbi'asuhum atau anbihum dibaca ambihum. Nah, itu ya berubah menjadi mim. Atau cara baca kedua dibaca ikhfa mim ke dalam ba pada 2 kata terpisah. Kalau ini jadi satu kata, inbi'asuhum, nun mati bertemu dengan ba-nya ini ada dalam satu kata. Begitu juga anbihum, nun mati bertemu dengan ba-nya ada dalam satu kata. Nah, ini ada di 2 kata terpisah, kata min dan kata ba'di. Nah, ini dibaca ikhfa mim ke dalam ba pada 2 kata terpisah. Nah, jadi ini dibaca ikhfa. Jadi bisa dibaca min ba'di.
min ba'di. Nah, itu ya. Atau yang ketiga cara membacanya gunnah disertai ikhfa. Jadi ini mempertegas gunnah mim sambil dibaca ikhfa. Ini terjadi setelah tanwin dan hanya pada dua kata terpisah. Jadi kalau iklabnya itu tanwin pasti terjadi di dua kata terpisah. Beda nun mati. Kalau nun mati dia bisa satu kata, bisa dua kata terpisah, kata min dan ba'di. Sedangkan untuk tanwin dia hanya berlaku di dua kata terpisah. Semisal kalimat sami'un basir atau zaujim bahij. Jadi bacanya cukup ditempelkan kedua bibir, tidak perlu ditekan dengan kuat. Sami'un basir, zaujim bahij. Nah, itu ya. Jadi tidak perlu ditekan keras-keras, bibir atas dan bibir bawahnya cukup ditempelkan saja. Nah, tanda iklab di Al-Quran itu untuk nun sukun, ada mim tegak kecil di atas nun sukun. Nah, itu kalau dia nun sukun. Kalau untuk tanwin, ada mim tegak kecil menggantikan harokat kedua dari tanwin. Tanwin itu kan ada dua harokat. Nah, biasanya harokatnya dituliskan satu, yang harokat keduanya itu digantikan dengan mim kecil biasanya di atas. Contohnya seperti ini. Misal ada kalimat qala biqa minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Nah, ini ada kata jami'an. Ini ada tanwin bertemu dengan huruf ba. Tanwin bertemu dengan huruf ba. Nah, ini tanda tanwinnya kan harusnya ada dua. Ada dua garis. Garis yang keduanya itu diganti mim. Nah, begitu juga ada kalimat makanim ba'id. Nah, ini nun nin, maka nin dua tanwin di sini, tanwin yang keduanya itu digantikan mim. Nah, jadi harokat kedua diganti mim tegak seperti ini. Ada kalimat misal nun sukun bertemu dengan huruf ba, bidzambih, bidzambih, bidzambih. Nah, ini nun sukunnya diganti mim tegak ini. Nah, ini contoh-contoh tulisan ikhfa atau tanda ikhfa dalam mushaf. Ya. Ada beberapa catatan, yaitu yang pertama, saat mengucapkan mim hasil iklab, jangan menekankan dua bibir terlalu kuat seperti menyebut mim tasydid. Nah, ya, jangan menekankan kedua bibir terlalu kuat seperti menyebut mim tasydid. Kalau mim tasydid kan amma. Jadi jangan mim, jangan ditekan begitu. Cukup menempelkan bibir dengan lembut, jangan terlalu rapat agar suara tidak terdengar seperti mim yang ditasydid. Jadi bisa dibaca begini, mim boleh atau mim, mim seperti ada selembar kertas, itu aja, biar tidak menyerupai atau berganti huruf mim betul. Hindari membuka bibir terlalu lebar karena itu bisa menyebabkan suara jadi seperti nun atau bukan mim. Ba'di. Nah, tidak boleh lebar-lebar. Jadi kalau mau dibuka tipis saja. Seperti ada selembar kertas di sini ya. Gitu.
Baik, sebenarnya dalam melafalkan iqlab itu bisa dengan dua bentuk. Pilih salah satu tidak apa-apa. Yang banyak di Indonesia digunakan itu biasanya yang ditempelkan, yang seperti min ba'di, nah, begitu. Tapi ada cara lain yang itu sah juga dibunyikan untuk membunyikan iqlab, yaitu dengan cara diberi furjah atau celah min ba'di, seperti ada selembar kertas, tidak terlalu lebar ya celahnya, tidak seperti itu, tapi min ba'di. Nah, yang banyak di Indonesia biasanya digunakan yang menempel, min ba'di, seperti itu. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.